Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Alan Al-Hasan di YouTube Bahrul Maghfirah Channel. Mendengar kata sholawat, apa sih yang kalian ketahui khususnya untuk umat muslim di seluruh dunia? Nah, maka dari itu di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu sholawat, definisi sholawat, hukum-hukum sholawat, dan hal-hal apa aja yang mencangkup sholawat itu sendiri. Tapi sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, kita akan mewawancarai kepada beberapa santri apa sih yang mereka ketahui tentang sholawat dan tujuan sholawat itu sendiri. Jadi sekarang kita kehadiran salah satu santri di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ribal Farizi, asal dari kota Kediri. Perkenalkan, nama saya Maulana Sifa Afriza, saya santri dari Malang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin Ridhoi, saya dari Bangil, Pasuruan. Apa sih yang kamu ketahui tentang sholawat itu sendiri? Sholawat menurut saya itu susunan atau terdiri dari qasidah-qasidah yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat adalah suatu bentuk pujian yang kita tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sholawat ialah qasidah-qasidah atau bentuk pujian-pujian dan doa kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Terus kamu itu kenapa kok membaca sholawat? Alasannya? Karena salawat adalah suatu bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam. Kalau saya tujuan dari sholawat itu supaya saya bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, juga saya bukti cinta saya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat itu terkadang membuat hati kita tenang dan rindu akan Nabi besar Muhammad SAW, dan sholawat itu besar faedahnya. Terus kamu itu kalau setiap harinya itu membaca sholawat itu kapan aja? Terkadang dalam keadaan selesai sholat, pada saat sholat wirid di pondok, kemudian pada saat acara-acara di pondok, dan lain-lain. Biasanya kalau di pondok itu waktu jalan-jalan ingat sholawat, waktu duduk-duduk ingat sholawat, terutama waktu subuh. Itu biasanya kita diwajibkan baca sholawat minimal 1000. Setiap saat ketika ada waktu luang dan ketika ada acara-acara di pondok yang diwajibkan untuk membaca sholawat. Terus perbedaan kamu sama di rumah kalau membaca sholawat itu banyakan di rumah atau di pondok? Lebih banyakkan di pondok. Kalau saya sendiri sih lebih banyak di pondok. Saya ya lebih banyak di pondok, karena di pondok itu di setiap kegiatan selalu diawali sholawat, seperti majelis ilmu, maulid Nabi setiap hari Senin, dan tawasul hari Kamis malam Jumat, itu selalu diawali dengan sholawat. Soalnya setiap di pondok itu diwajibkan untuk membaca sholawat kepada setiap minggu maupun setiap bulan bersama-sama di dalam aula. Karena di pondok itu setiap ada kegiatan di dalamnya ada membaca sholawat. Pada saat acara maulid juga banyak sekali kita membacakan sholawat-sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Humaidi. Di sini saya diamani pondok untuk bagian peribadatan atau ubudiyah sekaligus perizinan, dan juga saya salah satu ustadz atau pengajar di Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah yang diasuh oleh beliau Profesor Dr. Insinyur Gus Muhammad Bisri. Perlu diketahui bahwa sholawat itu ada 3 arti. Yang pertama, as-sholat minallah rahmah, bahwasanya sholawat dari Allah itu adalah kasih sayangnya Allah kepada
Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari malaikat itu adalah istighfar, yaitu permintaan ampun dari malaikat kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau dari kita sebagai pecinta Nabi, sebagai orang yang mendapatkan Nabi, orang yang selalu mengidolakan Nabi, orang selalu memuji-muji Kanjeng Nabi, itu adalah doa. Maka intinya orang bersolawat adalah orang mendoakan Nabi dan pasti Nabi akan mendoakannya. Alasan mengapa kok umat Islam wajib bersolawat itu apa itu? Ya, alasan secara akli ya ada, secara nakli juga ada. Secara akli, bahwa di mana kita itu cinta kepada seorang, pasti kita akan menyebut nama orang itu. Baik itu di dalam keadaan kita sibuk, baik itu dalam keadaan kita nggak sibuk, yang namanya cinta itu pasti akan namanya selalu masuk, akan selalu terbayang-bayang di dalam hati sehingga selalu menyebutnya. Begitu juga kita mencintai Rasulullah. Dalil aklinya ya karena kita ini cinta, kita ini betul-betul punya kebanggaan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka cinta yang sejati itu adalah cinta kepada Allah, dan yang kedua tentu kepada Rasulullah. Bukan cuma cinta kepada seorang wanita atau harta benda. Kemudian dalil naklinya yaitu Quran, bahwa diterangkan di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah ini ketika memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ketika memerintahkan zakat, Allah tidak melakukan zakat. Ketika memerintahkan haji, Allah tidak melakukan haji. Namun ketika bersolawat ini bukan hanya kita yang bersolawat, tetapi Allah, malaikat juga bersolawat. Sehingga Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima, bersolawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah dalil bahwa kita wajib bersolawat kepada Nabi. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dan hebatnya sholawat itu, meskipun itu pakai lagu, meskipun itu santai, meskipun itu keadaan capek, meskipun itu nggak khusyuk, itu tetap diterima. Itu banyak sholawat. Nah, jadi dimanapun, yang penting nggak di tempat yang kotor. Ya. Kemudian yang paling utama kapan? Yaitu malam Jumat. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang setiap Jumat, yaitu malam Jumat, bersolawat 40 kali, maka semua dosanya akan dihapus. Maka dunubahu kullaha. Ini maka itu adalah sebab bagaimana solawat bisa utama, karena menghapus dosa, dan inti dari hidup ini adalah dihapus dan diampuni semua dosa. Terus kalau di pondok ini tuh kegiatan-kegiatan sholawat yang istiqomah atau yang ditekankan itu kapan aja tuh? Nah, alhamdulillah di pondok sini itu setiap kegiatan yang bernilai ibadah atau setiap kegiatan yang berupa dakwah itu pasti ada sholawat. Karena almarhum al-mafurlah, guru kami Gus Roman Al-Karim bin Abdul Fattah, beliau sangat cinta akan sholawat, beliau akan senang sholawat. Maka setiap kegiatan beliau agar selalu berkah dan disaksikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersolawat. Utamanya setiap Senin malam Selasa dengan Kamis malam Jumat, itu pasti ada mahal qiyam. Kalau Senin malam Selasa
itu mahal qiyam setengah 8. Kalau Kamis malam Jumat itu mahal qiyam jam setengah 12. Tapi pakainya beliau itu adalah Simtud Duror. Ya, Maulid Simtud Duror yang biasanya beliau dimulai dengan marhaban ya nurul aini marhaban 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 jadal Husaini marhaban marhaban. Itu beliau selalu mulai. Ketika beliau Al-Marfurah Gus Lukman, ketika sudah baca marhaban, beliau meneteskan air mata akan rindu datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah di sini pondok masih tetap istiqomah mulai tahun 97 sampai sekarang. Sholawat yang dipakai adalah ijazah dari Gus Lukman, yaitu Maulid Simtud Duror. Terus pesan-pesan untuk teman-teman yang masih malas atau jarang baca sholawat itu apa tuh? Ya, pesan dan kesan sholawat. Ingat, ada hadis Nabi begini. Man sholla aliyya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa sholawat satu kali aja kepada Nabi, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Kalau 1 kali, kalau 1000 kali, ya, kalau 1 juta, bagaimana? Maka sholawat ya, tidak harus dengan mendatangkan jamaah banyak, tidak harus pakai biaya yang mahal, cukup kita sholawat sendiri tanpa biaya, pahalanya juga seperti ini. Maka wahai anak muda, jika lo kepengen sukses, wahai orang yang kepingin sulit, yang masih kesulitan atau masih ada kesedihan di dalam rumah tangga, mari perbanyak sholawat dan salam pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi mengatakan bahwa inna awla nasi bi yaumil qiyamati aktsarum alaiya sholatan. Sesungguhnya kelak di hari kiamat orang yang hebat, yang paling mulia, yaitu orang yang paling banyak sholat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maka kita jangan sampai malas-malas, kita jangan sampai yang namanya hitung-hitungan dengan sholat kepada Nabi, karena Nabi mencintai kita tidak terhitung. Saking sayangnya Nabi, saking cintanya Nabi, kelak nanti ketika di Shiratal Mustaqim, ini Nabi menunggu kita sampai semua umatnya melewati. Kok kita yang dicintai malah tidak membalas budi? Maka saya mengajak kepada semua kaum muslim dan muslimat, terutama para pemuda-pemuda, ayo kita semangat bersolat dan kepada Nabi, tanda bukti kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya adalah perbanyaklah membaca sholawat, karena dengan sholawat mungkin akan menjadi syafaat kita di akhirat kelak, dan kita bisa berkumpul dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe YouTube Barul Maghfirah Channel. Aku Alan Al Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.